Dampak tragedi Kanjuruhan, muncul opsi Piala AFF 2022 tanpa penonton. Piala AFF 2022 ada di depan mata seperti edisi sebelum pandemi. Turnamen akan menggunakan mekanisme home and away, tapi khusus pertandingan di kandang Indonesia ada opsi untuk melaksanakan tanpa penonton. Ini terkait dampak kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa waktu lalu yang membuat trauma. Rencananya kompetisi akan digelar pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Jika lolos ke semifinal dan final, pertandingan kandang dan tandang juga dijalani. Dan Indonesia sudah mendapatkan izin bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Masalahnya, Thailand keberatan kalau Indonesia menggelar pertandingan dengan penonton. Mereka takut kejadian di laga Arema FC versus Persebaya Surabaya terulang. Selain itu, Polri juga belum mengeluarkan izin apakah Piala AFF 2022 di Indonesia bisa digelar tanpa penonton atau tidak. Lagi-lagi alasan utamanya adalah kekhawatiran terulangnya tragedi Kanjuruhan di GBK. Arema FC taklukkan Dewa United, Haveroka puji profesionalisme pemain. Hasil manis didapat Arema FC dalam lanjutan BRI Liga 1 2022-2023. Meski masih berduka atas tragedi Kanjuruhan yang memakan korban, mereka bisa tampil fight di Stadion Manahan Solo Rabu 7 Desember 2022. Tim berjulukan Singo Edan itu menekuk Dewa United 2 gol tanpa balas. Rizky Dwi dan Evan Dimas masing-masing menyumbangkan 1 gol di laga ini. Pelatih Arema, Haveroka bersyukur atas hasil ini. Dia memahami jika kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Haveroka membeberkan jika situasi di Arema FC sedang sentimental. Ada supporter yang memilih tidak memberi dukungan untuk fokus mencari keadilan atas tragedi Kanjuruhan karena dilanjutkannya Liga 1 bisa membuat tragedi Kanjuruhan terlupakan. Timnas Vietnam akan jajal kekuatan Filipina sebelum berangkat ke Piala AFF 2022. Timnas Vietnam terus bersiap sebelum berlaga di Piala AFF 2022. The Golden Stars memang mengincar gelar juara pada ajang 2 tahunan itu. Belum lama ini, Vietnam menggelar laga persahabatan melawan tim besar Jerman Borussia Dortmund. Vietnam menang 2-1 pada laga itu. Dalam waktu dekat, Timnas Vietnam akan kembali menggelar laga uji coba. Mereka akan menjamu Filipina di Stadion Hang Dai Hanoi pada Rabu 14 Desember 2022. Kabar itu diumumkan oleh akun Facebook resmi Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF). Laga melawan Filipina itu tepat sepekan sebelum laga perdana Vietnam di Piala AFF 2022. Diketahui Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan akan menghadapi Laos pada 21 Desember 2022. Thomas Doll senggol Sintayong. Kekecewaan Thomas Doll telah sampai di ubun-ubun. Pelatih Persija Jakarta itu masih geram 3 pemainnya dipanggil ke Timnas Indonesia ketika BRI Liga 1 2022-2023 tengah berjalan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyertakan 3 pemain Persija Jakarta yang terdiri dari Syahrian Abimanyu, Muhammad Ferrari, dan Hans Samuyama untuk pemusatan latihan di Bali sejak 28 November 2022. Thomas Doll menganggap bahwa situasi di Indonesia berbeda 180 derajat ketimbang di Jerman ketika pelatih Timnas dan Federasi berkolaborasi dengan pelatih di klub. Thomas Doll juga menyinggung kebijakan pemusatan latihan jangka panjang Timnas U20 yang juga menyomot banyak pemain Persija dan membuat Alfrianto Niko dan kawan-kawan jarang berlatih dengan tim ibu kota. Impian besar almarhum Lord Rangga untuk sepak bola Indonesia. Kabar duka datang dari dunia sepak bola Indonesia. Mantan manajer klub Liga 3 Persab Brebes sekaligus ex-petinggi Suda Empire Ki Ageng Rangga Sasana atau biasa disapa Lord Rangga meninggal dunia karena sakit. Kabar meninggalnya Lord Rangga disampaikan langsung sang istri yaitu Ratu Queen Kiki Haryati lewat sebuah unggahan di akun Instastory WhatsApp. Pemilik nama asli Edi Raharjo tersebut belum lama ini terjun di persepak bolaan nasional. Sejak Agustus 2022, Lord Rangga resmi menjadi manajer klub Liga 3 Persab Brebes. Namun jabatan yang diemban tidak berlangsung lama setelah Lord Rangga mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Semasa hidup, Lord Rangga begitu menggilai sepak bola. Ia punya mimpi besar terhadap kemajuan dunia persepak bolaan tanah air. Ketika itu Lord Rangga mengatakan alasan utama dirinya menjadi bagian dari Persab Brebes berawal dari kecintaannya akan si kulit bundar, sekaligus kepeduliannya terhadap persepak bolaan Indonesia. Menurutnya, sepak bola tanah air perlu mendapatkan penataan kembali. Lord ingin membantu membawa kemajuan Persab. 12 anak Indonesia bakal terbang ke Barcelona. Sebanyak 12 anak-anak usia di bawah 12 tahun bakal berangkat ke Barcelona untuk mengikuti turnamen Tic-Tac Cup 2022 yang akan digelar pada 13 hingga 19 Desember 2022. Ke-12 anak U12 itu merupakan pemain pilihan dari seri nasional NXYX Blitzpik Cup yang berlangsung pada 10 hingga 12 November di lapangan Asia Bogor. Anak-anak Indonesia itu kini tengah fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi turnamen di Barcelona. Segala keperluan administrasi telah rampung diurus sehingga kini anak-anak hanya perlu memastikan dalam kondisi terbaik untuk menghadapi turnamen tersebut. Tim-tim dari Akademi Real Madrid, Barcelona, Benfica, Paris Saint-Germain, PSG, dan tim akademi klub besar lain akan ikut berpartisipasi. Sementara itu, Usman Halik yang akan mendampingi ke-12 anak Indonesia sebagai pelatih mengaku senang bisa menangani tim usia dini yang akan mendapatkan pengalaman berharga di Barcelona itu. Bintang Malaysia anggap Piala AFF 2022 penting
banget. Timnas Malaysia sudah sepekan lebih menjalani pemusatan latihan. Harimau Malaya mengalami puasa gelar sejak meraih gelar di edisi Piala AFF 2010. Tim asuhan Kim Pan-gon sedang membangun kekuatan. Selain pemain lokal, ada beberapa pemain naturalisasi yang masuk ke skuad terkini Malaysia. Winger andalan Malaysia, Safawi Rashid menyebut Piala AFF 2022 sangat penting bagi timnya. Safawi pun ingin tampil apik di Piala AFF 2022. Safawi Rashid pun membeberkan satu hal yang harus dilakukan timnas Malaysia untuk meraih kesuksesan di Piala AFF 2022. Skuad Harimau Malaya harus memiliki kerjasama yang bagus satu sama lain. Skuad Malaysia untuk Piala AFF 2022 cukup beragam. Ada pemain muda dan senior yang ada di skuad Kim Pan-gon. Banyak klub Indonesia yang tunggak gaji pemain. CEO PSIM Yogyakarta Bima Sinung Widugdo menyebut para pemain pesepak bola Indonesia merupakan atlet profesional yang harus berkembang. Namun hal tersebut sulit diwujudkan lantaran banyak klub yang justru bertindak tidak profesional. Seperti kita ketahui, sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling terkenal di tanah air, namun kondisi sejumlah klub dinilai kurang profesional. Sebab beberapa kali pihak klub yang berlaga di Liga 1 kedapatan menunggak gaji para pemainnya. Padahal keadaan tersebut tentunya ikut mempengaruhi performa pemain. Berbicara di diskusi panel bertajuk Jaminan Perlindungan Atlet Demi Kesinambungan Prestasi dan Industri Olahraga Nasional, Bima menyebut jika klub juga harus profesional. Bima menyebut pihak klub harus menyadari jika para pemain adalah atlet profesional. Mereka bukan orang-orang yang hobi bermain sepak bola dan tampil secara sukarela.